Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kita selaku umat yang senantiasa istiqomah di jalan yang jauh qiyamah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah saum selama 24 hari sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, saum kita, tarawih kita, tilawah Al-Quran kita, dan amal-amal yang lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dan menjadi pahala yang akan kita dapatkan di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah surat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan yang berwasiat di dalam takwa dan kesabaran. Hadirin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak rugi, yang tadi 4 golongan tadi, paling tidak ada satu hal yang ingin saya sampaikan tentang amal soleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berusaha dalam setiap kehidupan kita beramal soleh, beramal kebaikan. Ada 3 hal yang harus kita ingat dalam beramal soleh. Yang pertama adalah bahwa amal soleh yang paling utama adalah amal yang punya nilai manfaat lebih dari amal-amal yang lain. Di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang punya manfaat lebih dari yang lain gitu. Ada sebuah kisah di dalam sebuah kitab, lupa lagi kitab apa gitu ya, bahwa ada seorang syekh di Mekah, Syekh Abdullah bin seorang syekh di Mekah yang dia pernah ketika dalam setelah selesai melaksanakan ibadah haji, pernah bermimpi. Dia melihat, dalam mimpinya melihat dua malaikat berbincang-bincang. Yang satu malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, berapa orang yang ibadah haji tahun ini? Malaikat menjawab, 600.000 orang. Kemudian berapa orang yang diterima amalnya atau pahala hajinya? Kemudian malaikat yang lain, tidak ada satupun kecuali hanya seorang, yang itu pun tidak berangkat haji, kata malaikat yang satu lagi. Dia adalah Ali bin Al-Muwafiq yang berada di Damaskus, kata malaikat. Dan kemudian Syekh Abdullah tadi
terbangun dari mimpinya setelah mendengar percakapan dua malaikat. Kemudian dia beristighfar dan merasa bahwa apa yang dilakukannya sia-sia, karena ternyata seluruh yang beribadah haji tahun itu tidak diterima oleh Allah SWT kecuali satu orang yang tidak berangkat, itu pun tidak berangkat haji. Nah, kemudian dengan penasarannya, Syekh ini pergi menuju ke Damaskus, ke Syria, mencari orang yang bernama Ali bin Al-Muwafiq itu. Sampai ke Syria, ketemulah dengan orang yang dimaksud, dan dia adalah seorang tukang sol sepatu. Nah, kemudian dengan maksud tujuan ingin belajar, saya ini bertanya kepada tukang sol sepatu ini. Saya kemudian beliau menyampaikan mimpi yang tadi dialami oleh saya ini, dan bertanya, apa gerangan yang membuat seorang tukang sol sepatu bisa diterima amal ibadah hajinya, padahal dia tidak berangkat. Kemudian si tukang sol ini bercerita bahwa selama ini dia bekerja dan mengumpulkan uang dan sangat ingin beribadah haji. Dari uang yang dikumpulkan terkumpullah 350 dinar, dan dia rencananya tahun ini mau berangkat. Nah, kemudian karena memang waktu itu istrinya sedang hamil, istrinya mencium aroma wangi masakan dari tetangganya. Nah, kemudian karena keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk istrinya, kemudian si tukang sol sepatu ini mencari dari mana sumber wangi makanan itu. Sampailah dia berjalan, kemudian sampai menemui sebuah rumah yang menjadi sumber dari wangi masakan yang dimasak itu. Masuklah dia, dan di sana ada seorang wanita dengan 6 orang anak. Ketika Ali ini bertanya, sedang masak apa gerangan? Wahai ibu, bolehkah saya membeli apa yang kau pasak? Si ibu ini ketika ditanya begitu malah menangis. Wahai Tuan, mohon maaf, masakan ini halal untuk saya dan tidak halal untuk Anda. Kemudian Ali ini bertanya, kenapa? Karena yang saya masak adalah sesuatu hal yang haram, tetapi karena saya tidak ada lagi makan, maka halal untuk saya dan anak-anak saya. Kemudian karena cerita itu, Ali ini menangis dan dia kembali kepada istrinya. Dia ceritakan apa yang tadi dia temui, kemudian dia bersepakat dengan istrinya bahwa ia akan menginfakkan uang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk bisa ibadah haji, untuk membantu keluarga yang miskin ini. Dia sumbangkan uang 350 dinar yang akan ia pakai untuk berangkat haji, dan haji jadi tidak berangkat karena uangnya disumbangkan kepada wanita dengan 6 orang anaknya yang hidup miskin. Nah, setelah itu kemudian beliau tidak berangkat naik haji, dan ternyata kuasa Allah bahwa ternyata atas informasi atau percakapan dari 2 malaikat tadi, ternyata ibadah haji diterima Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itulah hadiratullah, betapa bahwa kadang-kadang kita melihat ibadah itu ya secara kasat mata gitu. Apa yang kita lihat sesuatu hal yang nampak gitu, tetapi ternyata di sisi Allah banyak yang kita tidak tahu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadiratullah, bahwa amal soleh yang lebih utama itu adalah amal soleh yang menjadi prioritas dan menjadi keahlian kita. Seseorang yang dia paham tentang ilmu Al-Quran, dia akan lebih bermanfaat ilmunya ketika dia mengajarkan, tidak mengajarkan yang lain. Juga seseorang yang dia mumpuni dalam hal tertentu, maka amal soleh yang utama adalah amal yang dia lakukan sesuai dengan keahliannya atau keilmuannya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, kunci dari amal soleh itu adalah bahwa amal yang Allah cintai adalah amal yang berkesinambungan. Artinya adalah tidak cukup kita melaksanakan satu amal hanya sekali saja, tetapi justru amal yang baik adalah amal yang dilakukan oleh seseorang dengan kontinu secara berkelanjutan. Sehingga ini menunjukkan betapa amal-amal yang kita lakukan adalah amal yang istiqomah, amal yang selalu terjaga. Bahkan di dalam beberapa keterangan bahwa Allah mencintai amal yang kecil walaupun tetapi berkesinambungan. Barangkali itu yang bisa disampaikan mengenai amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mempersembahkan amal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan banyak peluang untuk kita bisa beramal, kemudian juga kita bisa berharap bahwa suatu saat amal itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.